Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada materi kita kali ini membahas tentang Pitagoras pada segitiga. Yang pertama yaitu menentukan jenis segitiga. Buka buku LKS-nya halaman 4. Kemudian buka buku paketnya juga halaman 27. Pada halaman 27 dan LKS, lihat yang menentukan segitiga. Jika sudut C adalah sudut siku-siku, maka C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Kita tahu C itu adalah sisi miring. Jadi apabila sisi miringnya sama dengan penjumlahan kedua sisi yang dikuadratkan, maka itu adalah segitiga siku-siku. Siku-sikunya di C. Kemudian, apabila C kuadrat kurang dari A kuadrat ditambah B kuadrat, maka itu adalah segitiga lancip. Segitiga lancip di C. Kemudian, apabila C kuadratnya lebih dari A kuadrat ditambah B kuadrat, maka itu adalah segitiga tumpul di C. Gambarnya ada juga di LKS halaman 4. Jadi apabila sisi miring sama dengan penjumlahan kedua sisinya, itu segitiga siku-siku. Apabila kuadrat sisi miring kurang dari penjumlahan kuadrat kedua sisinya, itu adalah segitiga lancip. Apabila sisi miring kuadrat lebih dari kedua sisi yang jumlah dua sisi yang dikuadratkan, apabila lebih dari itu adalah segitiga tumpul. Jadi kita menentukan bentuk segitiganya itu siku-siku, lancip, atau tumpul. Lihat contoh pada buku paket halaman 27, atau perhatikan di layar aja. Suatu segitiga dengan panjang ketiga sisinya berturut-turut 17 cm, 25 cm, dan 38 cm. Apakah segitiga yang dimaksud adalah segitiga siku-siku? Untuk membuktikan segitiga siku-siku, kita memakai rumus apakah betul sisi miring sama dengan penjumlahan kedua sisinya. Jadi A-nya adalah 17, B-nya 25, dan C-nya 38. Kita pangkatkan 2, 38 pangkat 2, 1444. Kemudian A pangkat 2-nya 289, ditambah B pangkat 2-nya 625, sama dengan 914. Karena C tidak sama dengan C kuadrat, tidak sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, maka itu bukan segitiga siku-siku. Tapi kita lihat lagi, karena C kuadrat lebih dari A kuadrat ditambah B kuadrat, maka itu adalah segitiga tumpul. Kemudian yang kedua, menemukan triple Pitagoras. Kita menguji triple Pitagoras dengan mengkuadratkan panjang hipotenusa, yakni C kuadrat, kemudian menghitung A kuadrat tambah B kuadrat.
Jika kedua perhitungan tersebut memiliki nilai yang sama, maka ketiga bilangan tersebut adalah triple Pitagoras. Jadi triple Pitagoras ini merupakan segitiga siku-siku karena C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Bilangan 3, 4, dan 5 merupakan triple Pitagoras karena 3 kuadrat tambah 4 kuadrat sama dengan 25, 5 kuadrat sama dengan 25. Artinya C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Kalau kita mau memeriksa 15, 20, dan 25, gimana dapatnya? Kita kalikan masing-masing 5. Ini kali 5, ini kali 5, ini kali 5. Apakah betul? Itu juga triple Pitagoras. Jadi 25 dipangkatkan 2, 625. 15 dipangkatkan 2, 225. 20 dipangkatkan 2, 400. Jadi 400 ditambah 225 sama dengan 625. Jadi C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Jadi 15, 20, dan 25 merupakan triple Pitagoras. Untuk tabelnya bisa kalian lihat di LKS itu. Ada 345, ada 20, 48, 52, 32, 60, dan 68, dan seterusnya. Ini permisalan aja, kalau kita menggunakan rumus, kalau sini 2PQ, di sini P kuadrat dikurang Q kuadrat, kalau di sini P sisi miringnya P kuadrat tambah Q kuadrat. Jadi kalau P-nya 2, Q-nya 1, tinggal kita masukkan. Dapat hasilnya, jadi triple Pitagorasnya 5, 3, dan 4. 10, 8, dan 6. Dan seterusnya. Coba kalian perhatikan tugas mandiri halaman 5, yang nomor 1, tunjukkan bahwa segitiga yang memiliki panjang sisi, tunjukkan bahwa segitiga yang memiliki panjang sisi masing-masing 5 cm, 12 cm, dan 13 cm merupakan segitiga siku-siku. Penyelesaiannya, pertama kita menentukan dulu yang mana A, B, dan C. Yang paling penting kita menentukan yang mana C-nya dulu. C-nya adalah sisi terpanjangnya, yaitu 13. Kemudian kalau A yang terpendek, atau bisa juga yang menengah. Kalau kita misalkan A-nya 12, berarti B-nya 5. Kalau kita misalkan A-nya 5, berarti B-nya 12. Kita misalkan A-nya 5, berarti B-nya dan B-nya sama dengan 12. Yang ditanyakan merupakan segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku syaratnya C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Jadi kita cari C pangkat 2-nya.
Oke, lebih mudah Bapak seperti ini aja. C pangkat 2-nya sama dengan 13 pangkat 2. 13 pangkat 2 sama dengan, ini pengganti tanda pangkat ya. 13 pangkat 2, 13 dikali 13, 169. Kalau B pangkat A pangkat 2 sama dengan 5 pangkat 2 sama dengan 5 kali 5, 25. Kemudian B pangkat 2 sama dengan 12 pangkat 2. 12 pangkat 2 sama dengan 144. Tadi rumusnya C kuadrat sama dengan penjumlahan A kuadrat tambah B kuadrat. Apakah betul? Hasilnya C kuadratnya berapa? 169. Apakah betul? Sama dengan 25 ditambah 144. 169. Kalau kita jumlahkan hasilnya 169. Jadi sama. Jadi betul merupakan segitiga siku-siku. Kemudian kita coba lagi yang nomor 2, tugas mandirinya. Tentukan jenis segitiga. Jenis segitiga yang memiliki panjang sisi 8 cm, 7 cm, dan 12 cm. Penyelesaiannya, pertama kita tadi menentukan dulu yang C-nya, yang terpanjangnya yaitu 12, kemudian A-nya 8, B, kalau A-nya 8, B-nya 7. Kalau kita misalkan kita anggap A-nya 7, berarti B-nya 8. B-nya sama dengan 7. Kita pangkatkan C pangkat 2 sama dengan, ini artinya C pangkat 2 ya, C kuadrat. Jadi 12 pangkat 2 sama dengan 144. A dipangkatkan 2 sama dengan 8 pangkat 2 sama dengan 64. Kemudian B pangkat 2 sama dengan 7 pangkat 2 sama dengan 49. Kita lihat C kuadrat. C kuadratnya 144, tandanya kita kosongi. Sampingnya 64 ditambah 49. 144 dikosongi. 64 tambah 49, hasilnya adalah 113. Betul 113?
4 tambah 9, 3, naik 1, 7 tambah 4, 11. Jadi 144 dan 113, apakah sama dengan? Bukan. Yang mana yang lebih besar? 144. Jadi 144 lebih besar dari 113. Karena lebih besar, maka segitiganya segitiga apa? Karena lebih besar, maka segitiganya adalah segitiga. Kalau lebih besar, segitiga tumpul. Kemudian, menentukan perbandingan sisi-sisi pada segitiga siku-siku sama kaki. Ini bentuknya siku-siku sama kaki. Di sini siku-siku, di sini 45, di sini 45. Di sini panjangnya sama. Lihat di LKS juga, halaman 5. Jadi didapat kalau di sini 1, di sini 1, di sininya akar 2. Kalau di sini 2, di sini 2, di sininya 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat, 4 ditambah 4, 8. Akar 8 sama dengan 2 akar 2 akar 2. 2 akar 2. Kalau 3, 3 kuadrat ditambah 3 kuadrat, 9 ditambah 9, 18. 18 itu sama dengan 9 dikali 2. 9-nya kita keluarkan jadi 3 akar 2. Jadi didapat perbandingannya, lihat LKS. Perbandingannya 1 banding 1 banding akar 2. Kalau pembandingan kita anggap 2, 2 akar 2 banding 2 banding 2 akar 2. Untuk lebih mudahnya perbandingannya 1 saja. Jadi 1 berbanding 1 berbanding akar 2. Akar 2 itu adalah sisi miringnya. Karena segitiga siku-siku sama kaki, maka kakinya sama panjangnya. 1, kita anggap 1 dan 1. Lihat contoh halaman 34, buku paket. Atau lihat di sini aja, kalau belum ada buku paket pinjamnya. Perhatikan gambar di samping, diketahui segitiga siku-siku KLM dengan panjang KL-nya 8 dan sudut KLM-nya 45 derajat. Karena siku-siku, sini 45, sini juga 45, maka segitiga siku-siku sama kaki. Jadi perbandingannya KL berbanding LM. KL-nya adalah 1, LM-nya merupakan sisi miring, maka akar 2. Jadi nilai KL-nya 8 berbanding nilai LM-nya sama dengan 1 banding akar 2. LM kita kalikan silang, kali 1, 8 dikali. Jadi hasilnya LM-nya 8 akar 2.
Jadi berbandingnya 8 akar 2. Dapat hasilnya LM-nya 8 akar 2. Kemudian menentukan perbandingan panjang sisi segitiga yang bersudut 30, 60, dan 90. Lihat di buku LKS aja. Karena sudutnya 30, 60, dan 90. Kalau kita gabung dua segitiganya, maka akan jadi segitiga sama sisi. Kalau di sininya 2, kalau di sini 2, di sini 2, di sini 2. Kalau sudutnya sini sama, berarti di sini 2, di sini 1. Kita cari yang di sininya. Jadi, ya ini gambarnya. Di sini tadi kan 1, di sini 2. Kita cari nilai sininya. Nilai sini adalah 2 pangkat 2, 4, dikurang 1 pangkat 1, 1. 4 dikurang 1, 3. Jadi di sini adalah akar 3. Jadi perbandingannya alasnya 1, kemudian tingginya akar 3, dan sisi miringnya 2. Itu ada di LKS. Contohnya, ini contohnya. Gambar di samping menunjukkan segitiga PQR dengan siku-siku di P, siku-sikunya di sini, dan QR sama dengan 8, dan sudut Q 60. Kalau di sini 60, sini berarti 30. Maka kita pakai rumus yang sudut 30, 60, dan 90. Alasnya 1, tingginya akar 3, dan sisi miringnya 2. Tentukan panjang PQ. Panjang PQ. PQ adalah, kalau kita balik posisinya, ini adalah, ini alas, ini tinggi. Jadi perbandingannya, QR berbanding PQ sama dengan QR-nya sisi miring. Jadi 2 berbanding PQ-nya alas 1. QR-nya 8 per PQ sama dengan 2 banding 1. Kita kalikan silang, PQ dikali 2, 8 dikali 1. Dapat hasilnya PQ-nya 8 dibagi 2 sama dengan 4. Kemudian panjang PR-nya, PR berbanding QR sama dengan, PR-nya tadi kan tinggi, jadi akar 3. Ini kan tinggi berbanding sisi miring. Jadi akar 3 berbanding 2. QR-nya 8 sama dengan akar 3 banding 2. Kita kalikan silang, PR dikali 2, 8 dikali akar 3. PR-nya 8 akar 3 dibagi 2. Ini adalah 4 akar 3. Sampai di sini dulu materi kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Sudahi. Kalau ada pertanyaan, silakan kalian tinggalkan di kolom komentar pada classroom-nya. Bapak Sudahi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.